Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berada di hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11 Zulhijjah, terus berlangsung sampai tanggal 12 dan 13 Zulhijjah. Hari tasyrik adalah hari-hari untuk kita bersenang-senang, dibolehkan makan dan minum, diharamkan berpuasa, termasuk puasa apapun di hari-hari tasyrik ini diharamkan. Dari Nubaish Al-Huzali, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamut tasyriki ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik adalah hari kita boleh makan dan minum. Hadis riwayat Imam Muslim. Imam Nawawi rahimahullah, beliau berkata, hari tasyrik adalah 3 hari setelah hari raya Idul Adha, tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ini disebut hari tasyrik karena hari tasyrik itu adalah hari mendendeng atau menjemur daging kurban di terik matahari, maka disebut hari tasyrik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari tasyrik juga adalah hari untuk kita memperbanyak zikir yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Untuk orang-orang yang sedang berada di Mina, ataupun untuk kita yang berada di tanah air tercinta, kata Allah, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, maka berzikirlah kamu dengan menyebut Allah dalam beberapa hari ini, termasuk ini adalah hari tasyrik. Berzikir ini adalah mengingat Allah, berzikir kepada Allah dengan selalu bertakbir di setiap selesai sholat 5 waktu selama hari-hari tasyrik. Berzikir dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar ketika kita menyembelih hewan kurban di hari-hari tasyrik ini. Berzikir ini juga Bismillahi Allahu Akbar ketika kita sedang melontar jumrah pada hari-hari tasyrik. Ini termasuk adalah berzikir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di hari tasyrik ini juga kita disunnahkan untuk memperbanyak membaca doa yang selalu Nabi baca. Doa ini selalu Nabi baca setiap pagi dan petang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang selalu Nabi baca setiap hari, khususnya di hari-hari tasyrik, agar kita minta kebahagiaan, keselamatan di dunia, kebahagiaan dan keselamatan di akhirat, dan di akhirat kita minta dijauhkan dari siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena kita masih berada di hari-hari tasyrik, ada 2 hal yang orang bisa melakukan ini mendapatkan 2 keuntungan. Keuntungan pertama, orang-orang yang berkurban di hari Idul Adha dan di hari-hari tasyrik, orang ini akan mendapatkan Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar.
berikan kepada orang-orang yang berkurban, seperti yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir. Apa itu Al-Kautsar? Al-Kautsar adalah surga, sungai di dalam surga. Orang-orang yang berkurban ini akan Allah berikan sungai di surga, di mana ada satu riwayat dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhaltul jannata," aku masuk surga. Tiba-tiba di dalam surga ada sebuah sungai yang pinggirannya ada tenda-tenda. Di pinggir sungai itu ada tenda-tenda terbuat dari mutiara. Kemudian aku tepukkan tanganku ke dalam air yang sedang mengalir. Ternyata air yang mengalir sungai itu adalah air minyak kasturi yang sangat harum. Kemudian aku bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, apa ini?" Jibril menjawab, "Ini adalah Al-Kautsar yang Allah berikan kepadamu." Hadisnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau kita ingin mendapatkan Al-Kautsar di dalam surga, mendapatkan sungai yang airnya mengalir dari minyak kasturi, maka berkurbanlah pada hari-hari tasyrik ini. Abu Ubaidah berkata, aku bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah, "Inna a'tainakal kautsar." Kemudian Aisyah menjawab, itu adalah sungai yang diberikan kepada Nabi kalian. Kedua pinggirannya adalah mutiara yang berlubang. Wadahnya sebanyak bintang-bintang di langit. Ini Allah siapkan untuk orang-orang yang berkurban. Oleh karena itu, lakukanlah dengan memperbanyak ibadah fisik. Di hari-hari tasyrik ini, lakukanlah memperbanyak ibadah-ibadah fisik seperti sholat 5 waktu, sholat sunnah. Ini Allah perintahkan, fasholli li rabbika. Di ayat yang sama, ini adalah satu amalan. Bukan hanya kita diperintahkan untuk melakukan ibadah fisik, tetapi di hari tasyrik, wanha, berkurbanlah kamu, beribadahlah lewat harta yang tidak semua orang bisa lakukan. Kurban termasuk ibadah harta. Jika kita sudah sukses, sudah berhasil, jangan pelit berbagi, karena pada hakikatnya harta dan kekayaan itu adalah titipan Allah, milik Allah. Kita tidak akan pernah abadi. Karena semakin kita sering berbagi, maka Allah akan semakin sayang. Harta kita pun semakin bertambah. Selagi kita diberi harta, diberi rezeki, diberi kesehatan, bersegeralah untuk berkorban. Masih ada kesempatan di hari-hari tasyrik ke depan, karena belum tentu tahun yang akan datang kita masih hidup. Mumpung tahun ini kita masih ada, rezeki masih ada, kesehatan masih ada, waktu berkorban pun masih ada, masih 3 hari ke depan. Ini akan Allah anugerahi orang-orang yang berkorban dengan Al-Kautsar ini. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi janjikan pahala yang berlimpah untuk orang-orang yang berkorban. Di mana satu riwayat dari Aisyah, beliau berkata, tidak ada hari nahar manusia yang beramal satu amalan yang lebih dicintai Allah daripada dia mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban
korban tersebut, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi, maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkorban. Darah, bulu hewan yang kita korbankan itu akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan tahun ini kita bisa melaksanakan perintah Allah ini dengan melakukan ibadah kurban, sehingga orang-orang yang telah berkurban senantiasa akan Allah tambah rezekinya, akan Allah tambah nikmatnya, tambah rasa sayang rahmat Allah kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samil alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fasnu wal ghafurur rahim.